Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan mengenai materi tata cara mandi wajib yang sesuai dengan syariat Islam guna mencapai tujuan keabsahan ibadah kita. Baik teman-teman, nah kita sebagai seorang muslimah tentunya kita ingin suatu ibadah yang kita kerjakan itu bisa diterima dan sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya karena kita sebagai seorang muslimah di mana tiap bulan kita akan melakukan atau mengalami masa haid. Nah, yang dimana haid itu merupakan suatu dari golongan hadas besar. Dimana kita sebagai seorang muslimah ketika ingin melakukan ibadah tentunya kita harus suci dari baik hadas maupun najis. Nah, cara mensucikan hadas itu ada dua. Kalau untuk hadas kecil itu kita cukup dengan berwudu maupun membersihkan bagian-bagian yang terkena najis maupun hadas tersebut. Akan tetapi untuk hadas besar untuk hadas besar ini ketika kita ingin melakukan ibadah kita harus menjalankannya dengan cara mandi wajib. Nah, berikut ini tata cara mandi wajib yang sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan ajaran-ajaran sunnah Rasulullah. Nah, untuk tata cara yang pertama yakni teman-teman bisa membaca niat. Di sini tentunya teman-teman ketika ingin melakukan ibadah sholat, zakat, puasa, dan ibadah yang lainnya tentunya dalam hati teman-teman sudah pasti ada niat untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, di sini dalam melakukan tata cara mandi wajib teman-teman juga bisa hanya dengan membaca basmalah ketika ingin melakukan niat untuk melakukan mandi wajib. Selanjutnya teman-teman bisa membasuh tangan-tangan teman-teman atau telapak tangan teman-teman yang kemudian dilanjutkan untuk membersihkan daerah-daerah kemaluan maupun lipatan-lipatan pada kulit yang menggunakan tangan kiri. Nah, setelah membersihkan kemaluan maupun lipatan-lipatan kulit, teman-teman bisa melanjutkan dengan membasuh tangan teman-teman menggunakan sabun agar noda-noda yang tersisa pada tangan itu bisa hilang. Nah, setelah teman-teman membasuh tangan teman-teman bisa melanjutkan dengan berwudu. Nah, berwudu di sini tidak beda lain dengan berwudu ketika teman-teman ingin melakukan sholat. Jadi dimulai dengan membasuh tangan, berkumur dan menghirup air. Nah, sampai membasuh kaki teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman berwudu, teman-teman bisa memasukkan kedua tangan teman-teman ke dalam air yang dilanjutkan memasukkan sela-sela jari teman-teman ke kepala teman-teman. Jadi sela-sela kulit yang ada di kepala itu bisa terbasahi. Kemudian setelah memasukkan jari teman-teman ke sela-sela kulit yang ada di kepala, teman-teman bisa mengguyur tubuh teman-teman sebanyak 3 kali, yang kemudian dilanjutkan dengan membasuh badan teman-teman. Itu yang dimulai dari kanan terlebih dahulu 3 kali, kiri 3 kali, dan ke seluruh tubuh teman-teman 3 kali. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan seperti teman-teman ingin mandi seperti biasanya dengan membasuh badan menggunakan sabun, membasuh rambut menggunakan shampoo, dan lain sebagainya. Nah, begitu ya teman-teman untuk tata cara mandi wajib sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan tuntunan oleh Rasulullah. Nah, semoga dengan tata cara yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipraktekkan kepada teman-teman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.